Shalom, jumpa lagi dalam Bina Iman. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjadi Orang Arif. Mari kita bersama belajar di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan yang 17 akan saya bahas. Yang pertama di dalam ayat yang ke-15 yang berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup seperti orang bebal atau arif. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bagaimana kehidupan jemaat di Efesus. Tuhan juga berkata kepada setiap kita, bagaimana dengan hidup saudara dan saya, apakah seperti orang bebal atau orang arif? Orang bebal adalah orang yang tidak cepat menanggapi sesuatu, sulit atau lambat mengerti, sulit diberitahu, tidak mau menerima saran atau pendapat orang lain. Dapat dikatakan orang bebal adalah orang yang bodoh. Semua tindakan dan perbuatannya mengikuti pikiran dan kemauannya sendiri, sekalipun apa yang dilakukannya adalah salah. Orang bebal adalah orang yang menghabiskan kesempatan untuk mengejar kepuasan sementara. Sedangkan orang arif adalah orang yang hidup dalam kebenaran, suka menerima nasihat, melakukan dan mengerti kehendak Tuhan. Orang arif menggunakan kesempatan yang ada dengan baik, karena mengerti bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dunia berkata, jamane jaman edan. Nek ora melu ngedan ora keduman. Contohnya, pebisnis hanya memikirkan mendapat keuntungan yang besar, tanpa memikirkan cara yang benar, tanpa memikirkan cara yang benar dalam berbisnis. Yang kedua, kita akan belajar di dalam ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana? Mengapa kita perlu menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana? Karena hari-hari ini adalah jahat. Teknologi semakin canggih, kejahatan banyak terjadi di mana-mana. Manusia disibukkan dengan pekerjaan, melupakan waktu untuk beribadah. Gunakan waktu yang ada dengan seimbang, waktu untuk bekerja, keluarga, dan beribadah. Untuk itu, kita harus menjadi orang yang arif, orang yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, menggunakan waktu yang ada dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita akan belajar di dalam ayat yang ke-17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita memerlukan hikmat-Nya. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk dapat senantiasa memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk dapat mempergunakan waktu yang baik. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Orang yang berhikmat akan berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan terindah bagi manusia. Berusahalah untuk memperoleh hikmat di dalam Kristus dan jalani kehidupan dengan hikmat-Nya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.